Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pada hari yang begitu indah ini kami boleh kembali bersyukur kepadamu, kami boleh bersekutu di hadapan Tuhan melalui ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami rindu hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kami rindu mendengarkan sabdamu, kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon kepadamu Tuhan, urapikan, Engkau sertai kami, jamah hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang sedang kami alami saat ini. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengacau-balaukan pikiran konsentrasi kami, kami tolak di dalam satu nama Yesus Kristus. Kiranya dijauhkan dari tempat ini, dan biarlah kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya dan marilah kita mengikutinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuk laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi perenungan kita pada hari ini yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi, bersoraklah bagi Tuhan. Mi omwawae dedemi ke Yehova. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita dan bersorak adalah bagian dari sisi kehidupan manusia di dunia ini. Sekali lagi, bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan itu adalah bagian dari sisi kehidupan manusia di dunia ini. Sekalipun manusia mengekspresikan sukacita dan sorak-sorak itu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita melihat pada umumnya Bapak Ibu, orang bersukacita, orang bersorak-sorak itu ketika menerima hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Entah ia menerima sesuatu barang, entah ia menerima uang, entah ia mendapatkan harta, jabatan, atau dalam bentuk kesuksesan yang lain yang telah diraih dan dicapai dalam kehidupan. Namun kebanyakan orang jika
terjadi? Kalau kita bertanya, adakah orang yang mampu bersorak di tengah kegagalan? Adakah orang yang mampu bersukacita di tengah-tengah kesulitan? Adakah orang yang mampu mengekspresikan sukacita dan kegembiraannya di tengah pandemi yang sedang melanda dunia saat ini? Mungkin kita Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati masing-masing sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan hari ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk tidak bersorak-sorai dalam hidup ini. Karena kita punya Allah yang perkasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang mengerti setiap penderitaan kita. Dan harus kita syukuri. Bahkan kalau kita merenungkan Bapak Ibu, di balik pandemi ini ada banyak hal positif yang bisa kita maknai dalam kehidupan kita setiap pribadi. Contohnya, kita lebih menikmati waktu bersama dengan keluarga. Yang kedua, meminimalisir yang namanya pengeluaran. Kadang-kadang selama ini ketika tidak ada pembatasan, maka kita suka-suka hati kita mau kemana, belanja apa, bahkan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ibu-ibu sekarang kalau kita lihat dalam media sosial, banyak yang berkesempatan untuk berkarya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat selama ada di rumah. Natafai kisae maka ba Facebook, oya ngawal ga kue, ba oya gay ngawal raso pasti dan pasti gay oya modern ilana. Tentu kalau tidak ada pandemi ini, ya kita tinggal beli di luar langsung makan. Tapi dengan ada situasi seperti ini, maka kita dituntut untuk berkarya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk keluarga dan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu hari ini adalah minggu jubilate, yang artinya adalah bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sekali lagi, minggu ini adalah minggu jubilate, yang artinya bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dalam nas yang kita renungkan hari ini, kita melihat betapa Daud mengajak umat bersukacita. Betapa Daud mengajak umat bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Lalu muncul pertanyaan dalam diri kita. Muncul pertanyaan dalam benak kita. Kenapa dalam konteks ini Daud bersukacita? Apa yang menyebabkan bangsa Israel, bahkan Daud sendiri mengajak umat untuk bersorak, untuk bersyukur di hadapan Tuhan? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat sebelum perikop ini, di situ dijelaskan bahwa ada satu kesuksesan bangsa Israel dan secara khusus Daud dalam kehidupannya, yaitu membawa tabut perjanjian Allah kembali ke Yerusalem. Jadi bagi bangsa Israel Bapak Ibu, tabut perjanjian Allah ini adalah merupakan simbol kehadiran Allah pada saat itu. Jadi ketika tabut perjanjian ini dirampas oleh bangsa lain dan akhirnya Daud beserta bangsa Israel mampu membawa kembali ke Yerusalem, dan itulah yang membuat Daud beserta seluruh bangsa Israel bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tabut perjanjian ini berisi kedua lobat atau 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Musa, yang disampaikan Allah kepada Israel melalui hambanya Musa di Gunung Sinai. Jadi ketika tabut perjanjian itu berada di tengah-tengah bangsa Israel, maka dianggap bahwa semua musuh ditaklukkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika tabut itu dirampas bangsa lain, maka Israel mengalami kekalahan. Itulah sebabnya ketika tabut ini kembali ke Yerusalem, Daud sangat bersukacita dan meminta umat
untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat dalam konteks ini, puji-pujian dan sorak-sorai mereka menggambarkan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang dengan setia berseru dan berserah kepadanya. Pujian dan sorak-sorai bangsa Israel merupakan wujud keberpihakan Tuhan kepada umat Israel dalam menghadapi bangsa-bangsa lain, dan terlebih-lebih dalam memindahkan tabut perjanjian ini kembali ke Yerusalem. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika hidup mereka takut akan Tuhan, maka Tuhan pun menyelamatkan mereka. Tuhan mewujudkan rencananya bagi bangsa Israel untuk memberikan mereka sukacita yang luar biasa. Dan atas dasar itulah Daud dan seluruh umat bersorak, bersukacita, dan bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah sukacita yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya, di tengah-tengah kesuksesan membawa tabut perjanjian Allah itu kembali ke Yerusalem, ternyata dia tidak hanya bersukacita, melompat, tetapi apa yang dia lakukan? Bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dia katakan di ayat yang ke-34, Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman iman Daud bersama dengan Tuhan tentu menjadi poin penting yang mesti kita teladani sebagai orang percaya hari ini. Sekalipun kondisi yang kita alami saat ini sungguh memprihatinkan, dan mungkin kita tak mampu bersorak karena beratnya beban yang ada di pundak kita. Mungkin kita kehilangan sukacita karena kurangnya kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. Mungkin banyak jemaat-jemaat di rumah masing-masing menjerit karena kekurangan apa yang dibutuhkan. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa hal yang besar yang mesti kita syukuri dalam kehidupan ini adalah kita masih bernafas hingga hari ini. Sekali lagi saya mau mengajak jemaat untuk tidak hanya fokus dengan memusingkan diri dengan apa yang dibutuhkan. Makanan itu perlu, tapi jangan sampai karena kebutuhan kita lupa bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bersungguh-sungguh karena tidak dapat bantuan. Sekali lagi, mari kita bersyukur. Kalau kita bisa bernafas hari ini, itu karena Tuhan, dan perlu kita syukuri. Kita bersyukur karena kita masih merasakan kebersamaan dengan keluarga kita hari ini, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang terpapar dan sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Untuk itu Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal. Besar kecilnya ya gaji yang kita terima karena efek corona ini, kita tetap bersukacita. Besar kecilnya pendapatan yang kita dapatkan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ada banyak di luar sana yang mungkin lebih menjerit dibanding dengan kita di tempat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang diungkapkan oleh Daud di sini adalah memohon kepada Tuhan supaya dilindungi, diselamatkan, dan dilepaskan dari berbagai masalah, terlebih-lebih dari bangsa-bangsa lain. Dan saya pikir di situasi seperti ini, mari kita punya harapan yang sama. Mari kita benar-benar memohon kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kami, Tuhan lepaskan kami dari wabah virus corona ini, sehingga kehidupan kita boleh normal kembali
dan kita boleh menjalani hari esok dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, mari kita bersembah sujud di hadapan Tuhan. Mari kita memohon dengan hati yang tulus, selamatkan kami ya Tuhan, lepaskan kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup dengan sukacita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita renungkan di minggu Yubilate ini, ia mengajak kita hal yang pertama. Mari kita bersorak kepada Tuhan, karena sorak-sorak itu akan menyembuhkan luka yang kita rasa. Seperti yang disampaikan oleh Amsal, dia berkata di situ, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi mari kita perbanyak bersorak-sorai daripada bersungut-sungut. Mari kita perbanyak tersenyum, tertawa daripada murung Bapak Ibu. Nah, ada ungkapan yang pernah saya baca di suatu tempat, dia berkata, sekali tertawa, pusing kepala hilang. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lari. 4 kali tertawa, penyakit bisa menjadi sembuh. 5 kali tertawa, tambah awet muda. Dan 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Makanya saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah hari ini, coba lirik pandang sebelah kiri dan kanan saudara, katakan Tuhan itu baik. Dipersilakan. Tuhan itu baik. Jadi sekali lagi, perbanyak tersenyum, perbanyak sukacita daripada bersungut-sungut, apalagi memusingkan diri dengan apa yang akan dimakan untuk esok. Segala sesuatu telah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hal yang kedua, dia mau mengajak kita bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi, kasih setia dan penyertaan Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh hari ini, Tuhan akan bersama dengan kita. Seperti keberpihakan Allah kepada Daud membawa tabu perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan saya percaya dan harus kita aminkan itu. Demikian juga Tuhan akan berpihak bagi kita di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami hari ini. Hal yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan adalah satu-satunya penyelamat dan pembebas dari berbagai prahara dunia yang menghimpit kita hari ini. Untuk itu, mari kita tetap bersukacita. Mari kita tetap bergembira dalam Tuhan. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Penutup lewat firman Tuhan hari ini, ingat 3D. Bersukacita, bersorak, dan bersyukur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bersukacita, bersorak, dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah hari ini. Untuk itu sebagai hafalan terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-31. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31, beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sekali lagi saya baca, dan kita akan bersama-sama dari rumah masing-masing. Saya hitung 3, 2, ya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita kembali menundukkan kepala bersatu dalam doa.
Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Sungguh satu ajakan yang luar biasa untuk mengajak kami tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai, tetap bersyukur dalam segala keadaan yang sedang kami alami hari ini. Sekalipun secara manusia Tuhan, kami sulit bersukacita di tengah-tengah kekurangan. Kami sulit bersyukur di tengah-tengah beban kehidupan. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk bersorak-sorai di hadapan. Karena hal yang besar telah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang tidak bisa dinilai dengan harta, yang tidak bisa dinilai dengan pangkat, titel, dan apapun. Dan kami bersyukur akan semuanya ini. Dikala kami lupa akan apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan ini, ajarlah kami untuk merenungkan Tuhan, bahwa betapa besar dan betapa luar biasanya hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan hingga hari ini kami boleh bisa menikmati nafas kehidupan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat BNKP Batam di tempat ini, baik yang sedang beribadah maupun yang tidak beribadah karena pekerjaan dan halangan-halangan yang tidak bisa dielakkan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, Engkau berkati mereka. Engkau berikan kesehatan kepada seluruh jemaat Tuhan saat ini. Engkau berikan mereka sukacita. Engkau berikan mereka berkat melimpah lewat setiap pekerjaan dan apapun yang sedang mereka tekuni saat ini. Sehingga segala kebutuhan yang mereka perlukan dapat Tuhan cukupkan. Dan terlebih-lebih mereka tetap bersyukur dalam segala keadaan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan saat ini. Baik kesusahan karena kebutuhan, baik juga pergumulan karena sakit penyakit, baik pergumulan karena tidak mendapatkan pekerjaan karena dampak dari virus corona ini. Dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain yang tanpa kami sebutkan satu persatu, dan Tuhan sudah mengetahuinya. Untuk itu Bapa, tiada tempat perteduhan kami selain daripada Engkau. Seperti seruan Daud dalam firman Tuhan hari ini, selamatkan kami, pulihkan keadaan kami ya Bapa, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia saat ini. Engkau tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon kepada-Mu, Engkau pulihkan negara kami, Engkau pulihkan kota Batam ini Tuhan. Baik dari segi ekonomi, baik dari sisi kemanusiaan, rasa sosial dan lain sebagainya, sehingga kami boleh pulih kembali dan boleh menjalani kehidupan yang lebih baik di hari esok dan seterusnya bersama dengan Engkau. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, bahkan seluruh aparat di setiap kota, daerah, sampai ke desa-desa, termasuk di kota Batam ini Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami, terlebih-lebih dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, terlebih-lebih dalam pembagian bantuan di setiap daerah dan wilayah. Kiranya hikmat Allah yang mereka miliki, sehingga mereka melihat dengan mata rohani mereka siapa yang benar-benar membutuhkan dan yang benar-benar menjerit saat ini.
Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pasien yang sedang menderita saat ini, yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun yang sedang diisolasi di rumah sakit Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Jangan biarkan mereka putus asa di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Tapi biarlah kuasa daripada Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan, sehingga mereka juga dapat menikmati hidup seperti yang kami nikmati hingga hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, baik yang ada di Nias dan juga di tempat yang lain, di mana pun berada. Engkau berkati Bapa, orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama, tapi kami percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan akan melindungi setiap langkah kami. Dan biarlah perlindungan Bapa menjadi bagian kami siang dan malam dalam menjalani hari-hari kami di masa yang akan datang. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat di gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati kami Bapa. Engkau berikan kami kesehatian satu pikiran, agar kami tidak kendor dalam melayani Engkau, agar kami tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup kami, lewat pelayanan kami, bahkan saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara-saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang bersukacita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.